Man rabbuka, ma nabiyuka, ma dinuka, wa ma kitabu. 4 pertanyaan di alam kubur. Sehingga orang kafir mungkin nggak Pak hafal seperti itu. Ada yang nyembah patung, ada yang nyembah pohon, ada yang nyembah gunung, dan aneka benda-benda yang mereka sembah. Ada yang nyembah matahari. Pada saat mereka ditanya oleh malaikat, man rabbuka, apa jawaban orang kafir ketika ditanya? Yuriduna an yutfi'u nurallahi biafwahihim. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, bahwasanya ayahnya yaitu Abdullah bin Amr meninggal saat peristiwa perang Uhud. Jabir terlihat sedih karena ketika ayahnya wafat, beliau meninggalkan beban keluarga dan utang. Saat Nabi SAW ketemu Jabir, Nabi SAW bertanya kepada beliau, maukah aku sampaikan kabar gembira kepadamu tentang apa yang Allah berikan kepada ayahmu, yakni yang dialami oleh Abdullah bin Amr. Jabir menjawab, tentu ya Rasulullah. Kemudian Nabi SAW mengatakan, ma kallamallahu ahadan qattu illa min wara'i hijabin wa kallama abaka kifaha faqala ya abdi tamanni alayya u'tika. Allah tidaklah berbicara dengan siapapun secara langsung kecuali di balik tabir. Namun Allah Ta'ala berbicara langsung dengan ayahmu tanpa perantara. Allah berfirman kepada ayahmu, ya abdi wahai hambaku, tamanni, silahkan kau mau apa, aku akan berikan kepadamu. Kemudian ayahmu mengatakan, ya Rabbi, hidupkanlah aku kembali agar aku bisa terbunuh untuk mati syahid di jalanmu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innahu sabaqa minni annahum ilaiha la yurja'un. Telah aku tetapkan sebagai aturanku bahwasanya yang telah mati tidak akan kembali ke dunia. Sehingga andaikan orang yang mati bisa hidup lagi, arwahnya bisa hidup ke dunia, yang paling berharap seperti itu adalah mujahid yang mati syahid. Itu pun tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu ayahmu berkata, ya Rabbi fa'abligh man wara'i. Ya Allah, kalau begitu sampaikan kepada orang-orang yang belum mati di belakangku. Kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan firman-Nya, wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Janganlah kalian mengira bahwa orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati, sebenarnya mereka hidup di sisi Rabb-Nya dan mereka diberi rizki. Hidup di sini hidup di mana, Pak? Hidup yang disebut dengan al-haya al-barzakhiyah, hidup di alam barzakh, bukan hidup di alam nyata. Sebab orang yang mati dia tidak bisa hidup di alam nyata di dunia. Orang yang mati syahid saja ketika minta kepada Allah untuk dikembalikan tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekarang kita beralih yang kedua, tentang fitnah kubur. Kita mengimani adanya fitnah kubur. Dan fitnah kubur ini termasuk salah satu di antara fitnah di mana Nabi SAW memohon kepada Allah perlindungan darinya. Seperti yang beliau baca ketika di akhir tasyahud. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Dan Rasulullah SAW berlindung kepada Allah dari fitnah kubur dan adab kubur. Berarti kejadian itu adalah sesuatu yang benar. Apa yang dimaksud dengan fitnah kubur? Fitnah kubur, ujian yang diberikan oleh Allah kepada para hambanya di alam kubur. Itulah pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. Allah Ta'ala berfirman di surat Ibrahim, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah wa yudhillullahu adh-dhalimin wa yaf'alullahu ma yasha. Allah meneguhkan orang yang beriman bil qawli tsabit, dengan ikrar yang teguh. Al qawlu tsabit la ilaha illallah. Al qawlu tsabit adalah ikrar syahadah fil hayatid dunya wa fil akhirah, ketika mereka hidup di dunia. Sehingga orang mukmin diberi hidayah oleh Allah, komitmen dengan la ilaha illallah sampai mati. Apalagi ketika dia di penghujung hayatnya bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang kalimat terakhirnya la ilaha illallah, jaminan surga. Wa fil akhirah, dan di kehidupan akhirat. Nah, yang dimaksud di kehidupan akhirat di sini adalah di alam barzakh. Mereka diberi kekuatan oleh Allah, keteguhan oleh Allah untuk bisa menjawab pertanyaan malaikat. Sehingga ada al-qaulus tsabit yang Allah berikan kepadanya. Dia diberi hidayah oleh Allah untuk bisa menjawab pertanyaan malaikat itu. Wa yudhillullahu adh-dhalimin.
Dan Allah menyesatkan orang-orang zalim, yaitu orang-orang musyrikin al-kafirin. Maka pertanyaan kubur sudah dibocorkan belum Pak pertanyaannya Pak? Sudah. Apa saja Pak? Man rabbuka? Ma nabiyuka? Ma dinuka? Wa ma kitabu? Man rabbuka? Man hadzal rajulul ladzi bu'itsa fikum? Wa ma ilmuka? Wa ma dinuka? 4 pertanyaan di alam kubur Nabi SAW sudah menyampaikannya dalam beberapa hadis ketika beliau cerita tentang peristiwa arwah yang dicabut oleh Allah. Pertanyaannya sudah kita ketahui, jawabannya bisa kita cari kuncinya, tapi nggak bisa dihafal. Sehingga orang kafir mungkin nggak Pak hafal seperti itu? Mungkin? Kalau cuma menghafal mungkin. Nek kowe ditakoni man rabbuka, jawaban Rabbku Allah. Nek kowe ditakoni man nabiyuka, jawaban nabiku Muhammad. Kalau menghafal bisa nggak? Bisa. Tapi jawaban itu bukan karena masalah orangnya hafal. Jawaban itu adalah perwujudan dari iman dia ketika di dunia. Dan pada saat seseorang berada di alam kubur, jawaban yang diterima hanya satu, jawaban yang benar. Jawaban yang salah nggak diterima. Maksudnya apa? Orang kafir ketika di dunia, ada yang nyembah patung, ada yang nyembah pohon, ada yang nyembah gunung, dan aneka benda-benda yang mereka sembah. Ada yang nyembah matahari. Pada saat mereka ditanya oleh malaikat, man rabbuka? Nggak ada satu pun yang menjawab, Tuhanku adalah patung A, Rabbiya Lata, atau Uzza, atau Asyams. Nggak ada. Apa jawaban orang kafir ketika ditanya? La adri. Saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Semua Tuhan itu terlupakan pada saat mereka ditanya man rabbuka. Walaupun dulu ketika di dunia mereka tuh punya Tuhan. Ada yang nyembah A, nyembah B, nyembah C. Tapi saat ditanya man rabbuka, orang kafir nggak bisa jawab. Tuhanku adalah matahari, Tuhanku bulan, Tuhanku tidak ada. Mereka hanya bisa jawab la adri. Aku tidak tahu. Karena jawaban salah nggak diterima. Allah Subhanahu wa taala memberikan keteguhan bagi hamba yang dia berada di alam kubur. Dalam tafsir Al-Muharrar dikatakan, yang dimaksud Allah memberikan keteguhan bagi orang yang beriman adalah Allah meneguhkan orang yang beriman dengan ucapan yang benar, yaitu kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tertanam kuat dalam hati mereka dan menenangkan jiwa mereka, sehingga kita ridha Allah sebagai Rabb kita. Maka kita anti dengan semua Tuhan selain Allah. Karena Tuhan kita cuma satu dan tidak boleh diisi yang lain. Sehingga Allah meneguhkan mereka di dunia agar tetap berada di atas iman kepadanya dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, serta menyelamatkan mereka dari godaan syahwat dan syubhat yang menjadi sumber manusia itu menyimpang di akhir hayat. Dia muslim sampai mati. Dan Allah meneguhkan mereka di alam kubur. Sehingga yang dimaksud qaulus tsabit di alam akhirat adalah di alam kubur saat ditanya oleh 2 malaikat. Karena itulah selesai memakamkan, maka orang yang mengiringi jenazah dianjurkan untuk ngapain? Dianjurkan untuk ngapain? Mendoakan. Apa doanya? Allahumma gfir lahu wa tsabbithu bil qaulis tsabit. Nabi SAW selesai memakamkan, kemudian beliau perintahkan kepada para sahabat yang lain, istaghfiru li akhikum was'alu lahu tathbit fa innahul ana yus'al. Mintakan ampunan untuk saudaramu dan mintakan agar dia diberi al-qaulus tsabit, bisa menjawab pertanyaan malaikat, karena sekarang dia sedang ditanya. Maka sambil Bapak ngambil tanah terus diurukan di atas makam sebanyak 3 kali, mengucapkan kalimat ini gantian. Demikianlah sunnah yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim apabila ditanya dalam kuburnya, lalu dia bersaksi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, itulah firman Allah, yutsabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wal akhirah. Fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah meneguhkan orang-orang yang beriman dengan qaulus tsabit ketika di kehidupan dunia dan di akhirat. Selanjutnya, dalam riwayat yang lain dari Asma binti Abi Bakar, Nabi SAW pernah berkhutbah. Beliau menyebutkan tentang fitnah kubur. Setelah itu beliau memberikan sebuah pesan.
ma min syai'in lam akun urituhu illa ra'aituhu fi maqami. Bapak bisa bayangin ini ya. Beliau khutbah di depan jamaah. Lalu beliau menyampaikan, sesuatu yang belum diperlihatkan kepadaku, di tempat ini diperlihatkan kepadaku. Beliau melihat surga dan neraka di atas mimbar. Para sahabat melihat orang yang sedang melihat surga dan neraka. Para sahabat tidak melihat surga dan neraka, tapi para sahabat melihat manusia yang sedang melihat surga dan neraka. Jadi kebayang nggak kira-kira suasana perasaannya gimana, Pak? Penuh dengan suasana takut dan pengagungan kepada Allah. Anda melihat orang yang sedang cerita tentang kejadian itu. Saya berbicara. Sehingga pembawaannya tentu berbeda. Rasulullah SAW menyampaikan, Ra'aitul jannah. Aku lihat surga di depan beliau. Sahabat nggak lihat surga, tapi beliau melihat Rasulullah SAW yang sedang melihat surga. Wan nar, dan aku lihat neraka. Sampai beliau mengatakan, aku mau mengambil sak dompol. Dompol itu bahasa Indonesianya apa? Satu tangkai. Wanawal tu ungkudan. Aku mau mengambil satu dompol buah, sak tangkai buah. Andaikan itu bisa diberikan kepada kalian, dunia nggak ada rasanya sudah. Mau makanan paling enak apapun, ketika orang sudah berhasil ngicipi satu buah anggur surga, makanan paling enak apa, Mas? Daging. Mungkin ada yang senang duren, mungkin ada yang senang tongseng, dan sudah hilang rasa semuanya, Pak. Hanya gara-gara mencicipi satu anggur surga. Tapi manusia tidak bisa melakukan ini. Allah rahasiakan itu ya. Wa uhiya ilayya annakum tuftanuna fi kuburikum qaribun min fitnatil masihid dajjal. Dan diwahyukan kepadaku bahwa kalian akan difitnah di alam kubur kalian, lebih dekat daripada fitnah dajjal. Yuqalu ma ilmuka bihadzal rajul. Orang akan ditanya, apa yang kau ketahui tentang orang ini? Tentang orang ini adalah sang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa ammal mu'min, maka mukmin bisa menjawab, huwa Muhammadun Rasulullah. Beliau adalah Muhammad, utusan Allah. Allah jadikan beliau sebagai ujian bagi umat manusia. Siapa yang mentaati beliau, hakikatnya mentaati Allah. Karena mentaati utusan sama dengan mentaati yang mengutus. Wa may yuti'ir rasula faqad ata Allah. Barang siapa yang mentaati Rasul, hakikatnya dia mentaati Allah. Ja'ana bil bayyinati wal huda. Beliau datang kepada kami dengan membawa ayat-ayat dan petunjuk. Fa'ajabna wattaba'na. Kami penuhi ajakan beliau dan kami mengikuti beliau. Semakin kuat semangat seseorang untuk mengikuti sunnah Nabi SAW, semakin ringan untuk memberikan jawaban ini. Karena kalimatnya, kami mengikuti beliau, maka bersemangatlah untuk mengikuti sunnah Nabi SAW. Sebab beliau ini yang menjadi manusia yang nanti akan ditanya. Kita akan ditanya kepada Allah, kau kenal orang ini? Wa Muhammadun Rasulullah. Kami mengikuti beliau, kami jadikan beliau sebagai panutan. Salat kita sesuai dengan salat beliau, puasa kita sesuai dengan puasa beliau, ibadah kita sesuai dengan ibadah beliau, aktivitas yang kita lakukan kita ikuti beliau. Manusia yang paling beradab di muka bumi ini. Sehingga kalau mau membangun peradaban masyarakat, kita tiru beliau dan kita ajak masyarakat untuk meniru beliau. Fayuqalu, setelah orang ini bisa menjawab pertanyaan malaikat tadi, maka malaikat mengatakan, nam salihah, qad alimna in kunta lamukinan bi. Silahkan kamu tidur dengan baik. Penduduk alam kubur ini dipersilahkan untuk istirahat. Silakan kau tidur. Kami sudah tahu kalau kau yakin dengan ini. Wa ammal munafik, adapun hamba yang munafik, fayaqulu, ketika ditanya, kamu kenal orang ini? Fayaqulu, dia menjawab, la adri, aku tidak tahu. Sami'tun nasa yaquluna syai'an faqultuhu. Orang bilang seperti itu, akhirnya aku ikut-ikutan. Orang ngomong seperti itu, aku cuman ikut-ikutan. Dan jawaban ini tidak diterima. Dari sinilah kita bisa lihat, dan hadis ini sahih riwayat Bukhari Muslim. Kita bisa lihat bagaimana pengaruh besar amal saleh yang dilakukan oleh seorang hamba dengan semangat ittiba Rasul, mengikuti Nabi Muhammad SAW dalam setiap aktivitas hidupnya.
dia akan dimudahkan oleh Allah untuk memberikan jawaban. Dia adalah Muhammad Rasulullah. Ja'ana bil bayyinati wal huda fa'ajabnahu wa taba'na. Beliau datang dengan membawa keterangan yang jelas dan petunjuk, kami ikuti beliau pasrah bongkoan 100%. Jamaah, enggak semua orang punya semangat seperti ini. Maka tadi ada manusia jenis kedua, munafik. Status dia sama dengan yang lain. Karena munafik itu secara lahiriah seperti muslim, tapi batinnya tidak mau atau membenci ajaran Nabi SAW, sehingga dia tidak bisa menjawab sebagaimana jawaban yang dilakukan oleh seorang mukmin.